Lagi. Mari masuk, nak. Silakan duduk, nak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Najipel siswa kelas 8 ini. Iya, Bu. Oh, apa kabar hari ini? Baik. Wah, syukurlah. Dan tadi ibu lihat di kelas, Najipel tidak ada. Soalnya tadi saya ada keluar lagi minum kopi bersama teman-teman. Ya pasti seru ya minum kopi bersama teman-teman di kantin. Iya, Bu, seru sekali. Najipel tahu kenapa ibu panggil di ruangan BK ini? Kurang tahu, Bu. Saya ngerasa takut. Kenapa? Karena baru pertama kali saya dipanggil di ruang Jipel dipanggil di ruang BK. Jadi Jipel tidak usah takut, tidak perlu takut. Jadi di sini di ruang BK itu banyak teman-teman yang datang di ruang BK ini. Mereka datang curhat, begitu. Tapi, Bu, yang saya tahu sebenarnya sih kalau kebanyakan yang dipanggil hanya teman-teman saya nakal. Ya, tidak seperti itu, Najipel. Siapa saja boleh datang di ruang BK. Ada teman-teman Jipel yang datang, mereka curhat, menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Tidak semuanya yang masuk di ruang BK itu anak-anak yang nakal, ya. Jadi tidak semua anak-anak yang nakal, ya. Jadi di sini ibu memanggil kamu. Ibu tidak menghakimi, ibu tidak marah, ya. Ibu tidak marah, tetapi ibu akan membantu kamu begini. Ibu ada tahu, ya. Ibu ada tahu permasalahanmu. Ada laporan dari wali kelas Ibu Yati yang mengatakan bahwa Najipel itu sering ketahuan merokok di kantin. Kemudian ibu juga sudah ke rumah orang tua atau ke rumah kakekmu dan ibu sudah wawancara, ternyata betul Jipel ada merokok. Jadi itu. Nah, di sini ibu akan membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Ibu akan membantu kamu memberikan solusi dan keluar. Tapi sebelum kita masuk dalam layanan ini, kita harus berdoa dulu, ya, nak. Ibu akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, karena Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami berada di tempat ini untuk melaksanakan satu layanan bimbingan konseling individu. Tuhan, biar Engkau sertai kami sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Nak Jipel kami bisa selesaikan, kami bisa mendapatkan jalan keluar dan solusi yang bisa kami temukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jadi Najipel santai, ya, jangan tegang, ya, jangan tegang. Kita sama-sama di sini membahas apa yang menjadi permasalahanmu. Jadi di sini ada tujuan, ya, ada tujuan yang harus kita capai, dimana konseling itu harus bisa merubah tingkah lakunya, yaitu tidak lagi merokok. Jadi itu tujuan kita di sini, ya, Najipel, paham? Ya, jadi Najipel, terima kasih, ya. Nanti kamu akan menyampaikan apa yang menjadi permasalahanmu dengan jujur. Di sini Najipel tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut bahwa permasalahannya nanti bisa ditahu oleh teman-teman atau ada orang ketiga, tidak ada. Jadi di mana dalam BK itu ada asas, ya, ada asas-asas yang harus diterapkan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi Najipel
ibu akan menjaga rahasia kita saat ini, ya hanya kita berdua yang tahu, tidak akan ada orang lain yang tahu, ya permasalahan yang Jikpel hadapi itu akan berusaha merahasiakannya. Nah, dan juga di sini Jikpel harus terbuka supaya ibu tahu apa yang menjadi permasalahannya dan ibu bisa mencarikan jalan keluar atau ya jalan solusi begitu. Jadi itu. Kemudian ibu di sini membantu Jikpel dengan sukarela, ya dengan sukarela. Ibu tidak minta imbalan uang, tidak. Jadi ibu ikhlas membantu mengeluarkan Jikpel dari permasalahan-permasalahan yang Jikpel sedang hadapi. Kemudian ada norma-norma, ya norma-norma dalam kita bercakap-cakap ada aturan norma-norma yang mengatur bahwa ketika kita berkata-kata, kita berbicara, berkomunikasi, kita menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Jadi itu ya. Nah, Jikpel sudah paham? Saya paham. Ya. Apakah Jikpel siap untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya? Jangan ada beban di hati, ya. Keluarkan di sini dan ibu siap mendengar apa yang menjadi persoalanmu, ya, Jikpel. Ya silakan Jikpel menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, persoalan saat ini, silakan. Baik Bu, beberapa hari lalu saya kedapatan merokok di kantin bersama mereka. Oh, terus ada lagi yang membuat Jikpel merokok, yang menyebabkan sehingga Jikpel merokok tadi karena teman-teman. Kemudian ada lagi yang menyebabkan sehingga Jikpel merokok. Silakan. Ada Bu, karena orang tua saya telah berpisah. Oh ya, berarti ya sesuai dengan wawancara orang tuamu sudah berpisah. Berarti Jikpel merasa bagaimana ketika orang tua sudah berpisah? Merasa sedih. Sehingga saya merokok. oh, begitu. Jadi ibu sangat terharu, ya. Ibu sangat terharu mendengar alasan-alasan Jikpel merokok. Ya, yang pertama tadi merokok karena pengaruh teman-teman. Kemudian Jikpel merokok karena merasa sedih dengan keadaan orang tua. Begitu ya? Begitu. Oh. Apakah orang tuamu memang tidak bersama-sama lagi dengan Jikpel? Tidak. Sekarang tinggal sama kakek, ya? Ya. Dalam sehari itu kira-kira Jikpel ini menghabiskan rokok berapa? Berapa batang atau berapa bungkus? Dalam sehari itu biasanya saya menghabiskan 5 batang. Satu batang rokok itu berapa harganya, ya? 1.500. Kalau 5 batang berarti berapa harganya semua? Biasanya kalau saya pergi membeli ke toko itu biasanya kalau dia batang itu 7.000. Oh, 7.000. Baru uangnya dapat dari mana? Minta sama kakek atau uang sendiri? Minta sama kakek. Tapi kakek tidak tahu kamu merokok, kan? Tidak. Ya, jadi kalau setiap hari Jikpel mengeluarkan uang 7.000, kalau 10 hari berapa itu? 70.000. Wah, banyak sekali pengeluarannya. Jadi itu. Nah, kira-kira Jikpel, nah misalnya begini, ya, orang tuanya tidak lagi bersama, itu yang membuat Jikpel rasa sedih, sehingga dengan rokok Jikpel merasa bisa melepaskan semua persoalan yang ada di pikiran, di hati. Mestinya Jikpel itu bersyukur masih punya orang tua, ya, walaupun mereka sudah berpisah, tapi bersyukur karena masih punya orang tua. Ada teman-teman yang tidak punya lagi orang tua, tapi Jikpel walaupun berpisah orang tuanya
bersyukur karena masih ada, masih bisa bertemu mereka, masih bisa hidup sama-sama dengan mereka ya. Ya Najipel, Ya, apakah kakekmu tidak sayang sama kamu? sayang sekali. Sayang ya. Ya itu berarti harus menghilangkan rasa kesedihan itu ya. Karena merokok itu bukan solusi. Bukan solusi untuk menghilangkan kesedihan, kekecewaan. Mestinya Jikpel bersyukur ya, bersyukur masih punya orang tua. Coba bayangkan kalau tidak ada orang tuanya, pasti bagaimana ya? Tidak ada kita punya orang tua, tidak ada kita punya tempat mengadu, tapi ini masih ada orang tuanya walaupun sudah berpisah. Terus kira-kira Najipel tahu bahaya rokok itu apa? Saya tidak tahu apakah benar rokok itu berbahaya. Jadi Bu Guru ulangi pertanyaannya ya. Apakah Najipel tahu bahwa merokok itu sangat berbahaya? Saya tidak tahu. Oh, berarti Najipel tidak tahu. Berarti Najipel ketika membeli rokok tidak baca di situ di bungkus rokok. Ada baca atau tidak? Ada, saya membaca tulisan yang ada di bungkus rokok. Tapi itu kan cuma tulisan, jadi cuma saya hafal saja. Oh, jadi itu memang benar. Merokok itu sangat berbahaya bagi tubuh, ya, sangat berbahaya bagi tubuh. Berarti Najipel tidak tahu ya, tidak tahu apa bahaya dari merokok, apalagi sebagai seorang siswa ya. Dalam satu batang saja rokok itu mengandung 4.000 ya, lebih kurang 4.000 zat kimia ya yang beracun. Jadi misalnya nanti Najipel bisa sesak napas ya. Jadi itu penyakitnya banyak, penyakit jantung banyak yang ditimbulkan, yang diakibatkan oleh karena merokok. Jadi itu sebaiknya Najipel ya harus meninggalkan rokok karena rokok itu tidak baik. Jadi kalau Ibu Guru tanya sekali lagi, apakah kau mau berubah? Mau. Yang kasih jelas, mau berubah atau tidak? Mau. Ya mau ya. Kira-kira kalau Najipel mau berubah, apa yang harus Najipel lakukan supaya bisa berubah, supaya bisa berhenti merokok? Apakah ada yang Najipel harus lakukan? Misalnya mengalihkan keinginan merokok itu dengan membuat kegiatan-kegiatan. Jadi ada misalnya apa? Ada. Saya menginginkan supaya saya untuk bisa rutin berolahraga saja, dan saya akan meninggalkan rokok. Ya, berarti dengan mengisi hari-hari Jipel dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Sesuai yang tadi mengikuti kegiatan olahraga ya. Ada kegiatan olahraga yang disukai? Ada. Apa ya? Seperti volleyball dan futsal. Ya, itu salah satu ya. Kemudian Najipel ini biasa merokok kan dengan bertemu teman-teman yang merokok. Apakah Najipel masih kembangkan, masih terus bertemu dengan mereka, dengan teman-teman yang merokok? Masih? Tidak. Saya sudah menghindari mereka. Benar? Benar. Nah, berarti Najipel yang kedua, Jipel harus menghindari, ya, menghindari mereka, tidak lagi bertemu mereka karena di sana kalau Jipel pasti ada di sana pasti merokok ya. Iya. Nah kemudian biasa Jipel merasa sedih ya dengan keadaan orang tua yang tidak lagi bersama. Tadi Ibu bilang Jipel harus bersyukur masih punya orang tua. Nah kira-kira bagaimana Jipel masih sedih ketika orang tuanya berpisah, atau sudah menyadari bahwa syukur masih ada orang tua? Sudah menyadari bahwa Sudah. orang tua itu masih ada.
Ya, Walaupun mereka berpisah, tetapi mereka tetap orang tua saya. ya bagus. Ibu guru terharu walaupun mereka sudah berpisah, tapi tetap orang tua ya. Berarti pertama Najipel tadi apa? Melakukan kegiatan olahraga. Terus yang kedua menghindari teman-teman yang sering merokok. ya. Kemudian yang ketiga menyadari bahwa Orang tua itu sangat penting bagi saya. ya, jadi tidak perlu harus merasa gelisah, merasa takut, merasa kecewa dengan keadaan orang tua ya. Ya. Kan mereka masih ada, tetap Cipel bisa bertemu, masih bisa bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi paham Najipel? Karena Najipel sudah membuat komitmen, apakah Najipel bisa melaksanakan itu? Bisa. Benar, Benar. yang sungguh-sungguh. Ya, sama-sama. Ya, jadi baik. Nah, saat ini ibu akan ibu punya cara, punya teknik yaitu behavior kontrak ya, teknik kontrak perilaku. Jadi nantinya Najipel akan menulis apa yang Najipel lakukan untuk berubah. Jadi ada kontrak perilaku ya, nantinya Najipel akan menulis apa yang hendak dilakukan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi harus ditulis ya. Harus ditulis ya. Ketika kamu melakukan bahwa kamu tidak merokok lagi, maka ada konsekuensi yang harus diterima ya. Kalau kamu bisa melakukan, berarti kamu akan mendapat hadiah. Kira-kira hadiahnya apa ya? Uang tunai 30.000. Oh, uang tunai 30.000. Tapi ketika Najipel tidak bisa melakukannya, ada konsekuensi yang harus diterima, yaitu ada hukuman. Ya, kira-kira hukumannya apa? Tambahan jam belajar. Oh, Jipel mau hukumannya itu tambahan jam belajar. Nah, berarti itu nanti ibu kerjasama dengan wali kelas, ya, kerjasama dengan wali kelas bahwa Najipel ini kalau misalnya dia tidak bisa menepati kontrak yang akan ditandatangani nanti, Najipel akan mendapat hukuman dengan tambahan jam belajar. Jadi, apa kamu siap? Siap. Benar. Jadi ini kontrak tingkah laku atau kontrak perilaku. Di sini Najipel akan menulis nama dan kegiatan dan layanan kita pada hari ini, ya. Kemudian menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal, tulis apa yang harus dilakukan untuk tidak merokok lagi ya. Silakan ditulis di sini. Tulis nama di sini. Kemudian di sini tanggal kita mulai hari ini. Nah, kemudian itu apa yang harus dilakukan supaya tidak lagi merokok. Apa yang harus dilakukan tadi ada 3 dan sudah diungkapkan oleh Najipel. Ya, yang pertama mengalihkan mengisi hari-hari dengan mengikuti kegiatan olahraga. Nah, di sini tanda tangan, Jipel tulis nama, kemudian tanda tangan. Ya, jadi ini Najipel sudah menuliskan apa yang harus
dilakukan nantinya ya. Coba Najipel silakan dibaca dulu. Kontrak tingkah laku. Saya Jipel Tombuki pada tanggal 26 Januari 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Mengisi hari-hari saya dengan kegiatan olahraga, menghindari teman-teman yang memiliki kebiasaan merokok, menyukuri masih memiliki orang tua. Usaha saya dikatakan berhasil jika tidak merokok lagi. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan hadiah uang tunai 30.000. Jika saya tidak melakukannya, maka saya akan mendapatkan hukuman, yaitu tambahan jam belajar. Tanggal berakhirnya kontrak Senin tanggal 29 bulan 1 tahun 2024. Konselor Ibu Kristina Yudama, Konseling Jipel Jennifer Tombuki. Ya, terima kasih. Jadi dengan menandatangani kontrak perilaku ini, arti ini harus benar-benar dilakukan. Jadi ingat, ada sanksi ketika tidak melakukan, ada hukuman ya, sesuai dengan yang disampaikan Najipel bahwa hukumannya itu tambahan jam belajar. Ibu akan kerjasama dengan wali kelas. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Najipel sudah menyadari bahwa merokok itu tidak baik, merokok itu mengganggu kesehatan, apalagi sebagai seorang anak sekolah ya, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang anak didik masih mau sekolah, jadi harus menghindari yang namanya rokok. Kemudian tidak usah lagi bertemu bersama-sama dengan teman-teman yang biasanya merokok ya. Kemudian rasa cemas, rasa kecewa harus dihilangkan ya, dengan bersyukur, menyadari bahwa Jipel masih punya orang tua ya, masih punya orang tua yang masih bisa Jipel bertemu. Kalau dibandingkan teman-teman lain yang tidak memiliki orang tua, itu lebih sedih lagi. Jadi jangan sampai rokok dijadikan solusi ya, dijadikan solusi untuk menghindari kesedihan dan kekecewaan. Jangan, karena rokok itu tidak memberikan solusi, bukan jalan terbaik ya. Jadi alangkah baiknya Jipel menyadari bahwa syukur saya masih punya orang tua ya. Nah, jadi ini 3 hari lagi kita akan bertemu di sini sesuai dengan kontrak selama 3 hari. Hari Senin kita akan bertemu lagi di sini. Ibu akan mengevaluasi kira-kira sudah ada perubahan atau belum. Ya, ya baik. Saat ini sebelum kita mengakhiri layanan konseling individu ini, kita akan berdoa dulu dan Ibu akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami boleh menyelesaikan layanan konseling individu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di sini ada Ibu berikan lembar penilaian hasil ya buat Najipel. Jadi ini jawab ya. Silakan dilihat. Isi sesuai dengan yang Najipel alami. Mengisi lembar penilaian ini. Jadi di sini ada kontrak perilaku ini, Ibu guru pegang satu, nanti satunya lagi Najipel ya. Di pertemuan berikutnya Najipel akan bawa lagi sini ya. Ibu akan mengevaluasi
apakah ada perubahan atau tidak ada ya. Jadi itu Jipel ya. Oke baik, gue akan mengucapkan terima kasih kepada Jipel yang sudah hadir di sini menemui ibu dalam proses konseling individu ini. Jadi terima kasih ya. Jangan lupa hari Senin lagi kita akan bertemu di tempat ini. Jadi ibu akan mengevaluasi kembali apa ada perubahan atau tidak ada. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Silakan.